Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Wahidatul Ulfah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Warman. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pewarnaan bakteri. Baik, pewarnaan bakteri terbagi dua, yaitu ada pewarnaan bakteri Gram dan juga pewarnaan bakteri Ziehl-Neelsen. Nah, pewarnaan bakteri Gram ini berfungsi untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri tersebut. Jadi, pada bakteri gram positif, ia akan berwarna ungu, sedangkan pada bakteri gram negatif akan berwarna merah. Mengapa? Karena dibedakan dari peptidoglikan dan juga dinding selnya. Jadi, peptidoglikan pada bakteri gram positif terdiri dari 30 lapis, sedangkan pada bakteri gram negatif dia terdiri dari 2 lapis peptidoglikan dan juga dari dinding selnya. Jadi dinding sel pada bakteri gram positif itu kompak, namun pada negatif dia tidak kompak. Nah, selanjutnya pada Ziehl-Neelsen. Ziehl-Neelsen ini berfungsi untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri dan mengamati bentuk sel bakteri yang tahan asam berwarna merah dan yang bakteri lainnya akan berwarna biru. Nah, jadi Ziehl-Neelsen ini dia itu terdiri dari asam mikolat yang terikat pada dinding sel. Jadi dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan, kemudian ada arabinogalaktan dan juga ada lipid. Nah, lipid ini 50%-nya terdiri dari asam mikolat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram itu terbagi 4. Ada pewarnaan gram A, B, C, dan D. Nah, jadi gram A ini dia itu terdiri dari kristal violet, kemudian ada etil alkohol 95%, kemudian ada amonium oksalat, dan juga ada aquades. Nah, pada gram B atau lugo itu terdiri dari iodin, kemudian ada kalium iodida, dan juga aquades. Nah, kemudian pada gram C atau larutan peluntur ini, dia terdiri dari alkohol 95% dan juga aseton. Selanjutnya gram D, dia terdiri dari safranin 2,5% di dalam alkohol 95% dan juga aquades. Selanjutnya, ada alat dan bahan untuk pewarnaan gram, yaitu ada object glass, ini ya, kemudian ini ada OC, kemudian di sini ada pipet tetes, kemudian di sini ada lampu bunsen, kemudian di sini ada rak preparat, dan juga ada mikroskop. Baik, selanjutnya bahannya. Bahannya yang pasti kita akan menggunakan biakan bakteri. Nah, jadi itu ada bakteri A dan bakteri B pada agar miring, kemudian kita menggunakan larutan air garam fisiologis, kemudian ada 1 set cat garam, kemudian ada minyak imersi. Baik, selanjutnya cara kerjanya. Pertama-tama kita ambil dulu kaca objek glass-nya. Misal nih kaca objek glass-nya ya. Nah, selanjutnya kaca objek glass ini kita akan mematikan bakteri yang nempel atau yang lainnya pada lampu bunsen. Jadi misal ini lampu bunsennya, kemudian ini apinya, kemudian itu dilewatkan secara 2-3 kali. Nah, selanjutnya kita akan beri tanda A dan B pada kaca objek glass-nya. Jadi di sini bisa A, terus satunya B. Nah, selanjutnya kita gambar bentuk elips pada bagian tengahnya ini. Jadi kan ini tadi A. Kemudian pada bagian tengah sini kita bentuk elips. Nah, setelah itu kita tetesin air garam fisiologisnya. Nah, dengan berbentuk elips juga. Setelah itu kita ambil nih OC. Nah, OC tersebut ini lampu bunsen. Jadi pertama-tama itu kayak dimatikan dulu, kayak ditaruh di atas lampu bunsennya. Terus didiamkan, terus dimasukkan ambil biakan pada biakan tersebut. Setelah itu kita bikin berbentuk lingkaran pada yang tadi sudah ditetesi air garam fisiologis. Nah, jadi dibentuk secara melingkar. Selanjutnya, di sini kita keringkan preparat tersebut.
atau difiksasi menggunakan lampu bunsen. Jadi tadi yang sudah bakteri tersebut di atas sini, selanjutnya ini lampu bunsen, atau kita bisa fiksasi menggunakan suhu kamar dan juga bisa menggunakan lampu bunsen. Jadi kayak dilewatkan gitu untuk memfiksasi bakteri tersebut. Selanjutnya kita letakkan si kaca objek gas ini di rak preparat. Selanjutnya kita akan teteskan larutan kristal violet. Jadi dimasukkan, diteteskan ya, dan didiamkan selama 1-2 menit. Selanjutnya kita cuci dengan air mengalir, tetapi jangan terlalu deras agar bakteri yang menempel di kaca objek gas ini tidak terlepas. Selanjutnya kita lanjutkan lagi memberikan cairan Lugol atau peluntur. Jadi didiamkan selama 30 detik. Maksud saya cairan Lugol ini adalah tadi yang gram B. Nah, setelah itu kita cuci lagi menggunakan air yang mengalir tapi tidak terlalu deras agar bakterinya tetap menempel. Selanjutnya kita lunturkan nih preparatnya menggunakan alkohol 96%. Nah, hingga semua zat warna yang menempel ini hilang dan juga cuci dengan air yang mengalir. Selanjutnya kita tetesi lagi nih menggunakan safranin dan didiamkan selama 2 menit. Nah, setelah itu kita cuci lagi zat warnanya dengan air yang mengalir, kemudian keringkan preparat dengan cara dianginkan. Setelah itu diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah itu bakteri gram positif ataupun negatif dengan menggunakan minyak imersi. Jadi kita melihat pada mikroskop itu bisa sampai 1000 kali perbesarannya. Selanjutnya, ini hasil pengamatannya ya. Jadi ini bakteri gram positif, kemudian ini bakteri gram negatif. Jadi perlu diingat, gram positif dia akan berwarna ungu, sedangkan gram negatif akan berwarna merah. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan lagi mengenai pewarnaan dengan Ziel-Nelson. Jadi pewarnaan Ziel-Nelson ini tadi kan untuk mengetahui sifat tahan asam si bakteri tersebut. Nah, jadi Ziel-Nelson ini pewarnanya itu terbagi 3 ya. Jadi ada Ziel-Nelson A, B, dan C. Jadi Ziel-Nelson A itu terdiri dari alkohol fuksin 3% dan juga fenol 5%. Kemudian Ziel-Nelson B dia terdiri HCl 37%, kemudian alkohol 95% dan Ziel-Nelson C metilen blue dan juga aquades. Baik, selanjutnya sini ada alat dan bahan. Di sini ada objek glass. Kemudian di sini ada masker, kemudian di sini ada OC, kemudian di sini ada lampu bunsen, kemudian di sini ada rak preparat dan juga adanya mikroskop untuk melihat bakteri tersebut. Baik, bahannya yang pasti kita menggunakan biakan bakteri. Kemudian kita menggunakan cat tadi yang Ziel-Nelson A, B, dan C, kemudian ada minyak imersi. Cara kerjanya kurang lebih, jadi pertama tadi sama, yang tadi kaca objek glassnya difiksasi, dilewati dulu di atas lampu bunsen, dan kemudian itu ditetesi air garam fisiologis, kemudian buat preparat yang tipis dan rata, jadi habis menggunakan OC tadi, kita itu mengambil, terus kita tuh bikin yang tipis dan rata, kemudian itu keringkan preparat menggunakan suhu kamar, dan bisa juga difiksasi di atas lampu bunsen. Kemudian letakkan kaca objek gas ini mendatar pada preparat dan tuangi larutan karbol fuksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi yang ini. Kemudian setelah itu selanjutnya dilewatkan di atas lampu bunsen untuk memfiksasinya ya. Nah, sampai zat warnanya itu mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Jadi cukup sampai mengeluarkan asap dan ulangi sebanyak 3 kali. Dan setelah itu dibiarkan selama 5 menit. Nah, selanjutnya kita buang zat warna tersebut dan bilas menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya kita lunturkan zat warna tadi yang karbol fuksin itu kita menggunakan alkohol. Nah, sampai semua zat warna itu terlarut. Kemudian setelah itu segera cuci dengan air yang mengalir, kemudian tuangi preparat tersebut dengan metilen blue dan didiamkan selama 30 detik. Dan setelah itu cuci lagi dengan air yang mengalir dan setelah itu amati di bawah mikroskop dengan perbesaran rendah hingga tinggi, yaitu perbesaran 1000 kali dengan minyak imersi. Baik, sudah selesai.
Ini hasil pengamatannya. Jadi ini bakteri tahan asam menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan pada yang warna biru ini ialah bakteri lain. Dan pada bentuk-bentuk Ziehl-Neelsen ini tuh kita bisa melihat bentuk bakteri itu bisa basil, bisa kokus, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih dari presentasi saya mengenai pewarnaan bakteri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.